adalah proses pengolahan donat kentang, di mana tahap awal dalam proses pembuatan donat kentang yaitu kita mengukus terlebih dahulu kentang sesuai dengan resep acuan. Di sini kita akan menimbang 150 gram kentang. Kentang terlebih dahulu kita potong-potong. Prosedur yang kita gunakan proses pengukusan, bukan perebusan, karena nanti akan berpengaruh terhadap kadar air dari donat yang akan kita buat. Jadi di sini prosesnya dikukus terlebih dahulu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jika potongan kentangnya besar, kita bisa mengukusnya selama 15 menit. Jika yang ada seperti gambar, ini bisa sampai 10 menit. Untuk mengetahui ragi tersebut aktif atau tidak, kita dapat melakukan beberapa cara. Salah satunya kita bisa melihat dengan memberikan makanan terhadap ragi. Di sini kita bisa mengukur sebanyak 1 sendok makan, tidak usah peres, ragi ke dalam gelas. Lalu kita memasukkan 1 sendok makan gula ke dalam gelas, lalu kita memberi kurang lebih 50 ml dari adonan yang akan kita gunakan. Kita aduk agar supaya homogen, tercampur. Kita tunggu kurang lebih 5 menit. Ragi dikatakan aktif jika terbentuk gelembung udara yang ada di permukaan gelas. Jika mengeluarkan udara, itu berarti ragi siap untuk digunakan. Bahan yang kita siapkan yaitu ada 300 gram tepung cakra kembar atau protein tinggi, lalu 250 gram tepung protein sedang, biasa kita menggunakan tepung segitiga biru, lalu ada 90 gram atau setara dengan 3 sendok makan margarin, ada 150 gram kentang kukus, 2 butir kuning telur, 4 sendok susu bubuk, 6 sendok gula pasir, dan ragi yang telah diaktifkan sebanyak 2 gram. Oke, di dalam penuntun, Ibu menggunakan teknik all-in-one. Berarti seluruh bahan dimasukkan tanpa mengaktifkan ragi. Tetapi ini adalah proses pengaktifan ragi sebagai pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan 2 metode. Jadi metode all-in-one kita bisa langsung memasukkan raginya, dan dapat juga kita aktifkan terlebih dahulu lalu memasukkan ke dalam adonan. Baiklah, tahapan pertama kita mencampur seluruh bahan, karena ini adalah metode all-in-one, jadi kita mencampur seluruh bahan baku kering terlebih dahulu. Karena tekstur yang kami inginkan di sini adalah tekstur dengan perpaduan soft di dalam dan crunchy di luar, sehingga kita mengkombinasikan 2 jenis tepung terigu. Lalu masukkan 2 kuning telur, vanili, terserah vanilinya merek apa. Di sini kurang lebih setengah sendok makan. Kalau setengah sendok makan itu kurang lebih 2 bungkus dengan kemasan yang seperti ini. Enam sendok makan gula. 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita masukkan kentang yang telah dikukus. Kita aduk menggunakan tangan.
Jangan sekali-sekali menggunakan aksesoris dalam proses pengolahan makanan karena akan mempengaruhi kualitas dari makanan yang kita buat. Kita masukkan lagi. Ini telah aktif tadi. Kita tambahkan liquid sedikit demi sedikit. Kita memasukkan air hangat. Setelah tercampur rata seperti yang ada pada gambar, kita sudah bisa menambahkan garam. Garam selain memberikan rasa, juga mempertahankan kelembaban dari adonan. Selanjutnya kita masukkan 90 gram margarin. Adonan memang awalnya seperti becek, tetapi tenang saja, nanti kita akan aduk, akan ngadon hingga kalis, hingga membentuk layer tipis. Setelah adonan kalis, kita pindahkan ke wadah yang jauh lebih besar, atau bisa disimpan di keramik yang telah dibersihkan. Kita tetap ngadon dengan teknik kita hanya menggunakan 1 kali proofing saja, atau hanya 1 kali proses fermentasi. Tidak usah ditekan, cukup dibulat-bulatkan saja. Tanda adonan kalis jika dia membentuk layer transparan. Dikatakan kalis jika sudah membentuk layer transparan dan dia tidak pecah. Ini berarti adonan sudah kalis. Siap untuk kita bentuk. Kita timbang per adonan 30 gram, atau kalau tidak ada timbangan, kita bisa membagi kurang lebih 24 bulatan. Jangan sampai ditarik karena gelembung udara itu akan rusak, sehingga caranya kita bisa menggunakan pisau atau spatula plastik agar supaya bentuk dari adonan itu bisa sehalus mungkin. Kita timbang seberat 30 sampai 40 boleh.
adalah proses rounding atau proses pembulatan. Proses ini amat sangat penting untuk melihat tekstur dari permukaan roti. Jika tidak halus, donat atau roti yang kita hasilkan itu tidak akan sempurna, tidak akan bagus. Jadi adonannya harus betul-betul sehalus mungkin dengan cara kita rounding seperti ini. Setelah 45 menit, adonan siap untuk digoreng. Jadi kita hanya menggunakan satu kali proofing saja. Bentuknya tidak usah terlalu dibulatkan. Minyaknya tidak usah terlalu panas. Teknik penggorengan hanya satu kali proses pembalikan. Jangan diulang-ulang karena akan menyerap minyak. Minyak sebisa mungkin, suhu minyak jangan sampai terlalu tinggi agar supaya adonan tidak gosong dan juga menghindari adonan tidak matang. Kita bisa menggunakan sumpit untuk proses pemutaran dari adonan. Kalau tidak pun tidak masalah. Kurang lebih 3-4 menit setelah itu kita balik adonan. Jika ada gelembung udara seperti ini, kita harus menghilangkan agar supaya pada saat adonan dingin setelah menjadi donat dia tidak kempes. Adonan dapat terlihat bagus atau sempurna jika pada saat proses penggorengan terbentuk ring white yang ada di tengah dari donat. Jadi ini adalah menandakan proofing dari donat atau roti itu bagus. Jadi adik-adik nanti ketika produknya sudah kalian hasilkan, di sini contohnya adalah donat kentang. Untuk uji organoleptiknya nanti kalian siapkan 2 piring. Piring yang pertama adalah piring yang akan jadikan sampel uji, dan piring yang satunya ini untuk donat utuhnya. Nanti fungsinya untuk melihat penampakan secara keseluruhan dan tekstur dari produk yang sudah dihasilkan. Nah, bila nanti di rumah adik-adik tidak memiliki piring berwarna putih, kita bisa menggunakan piring berwarna dan nanti dialasi dengan tisu makan. Nah, jadi nanti sampelnya diletakkan di atasnya. Dan tidak lupa nanti kalian siapkan form uji yang sudah ada di modul, nanti bisa di print atau nanti bisa menggunakan form elektronik atau menggunakan Google Form, kemudian alat tulis, kemudian tisu, dan air minum. Untuk pengujiannya sendiri, sampel dipersiapkan dengan ukuran sesuai dengan ukuran 1 kali makan atau 1 kali gigitan. Kemudian nanti panelis menguji mulai dari warnanya, bisa dilihat di sampel yang utuh, kemudian aroma, kemudian tekstur dan rasa. Untuk tekstur, cara pengujiannya bisa menggunakan tekanan tangan. Jadi nanti donat yang utuh ini kalian tekan untuk mengetahui teksturnya. Kemudian untuk yang lainnya bisa menyesuaikan, misalnya warna bisa kalian lihat bagaimana sih warna keseluruhannya, apakah berwarna kuning kemasan atau berwarna coklat. Begitu juga nanti untuk rasa dan aromanya.